Tape singkong ini bukan sekedar makanan, tapi juga penuh dengan kenangan. Ayo kita coba sama-sama. Dan saya akan kasih tips macam mana kita makan tape singkong ini jadi lebih enak, jadi lebih nikmat tanpa diolah lagi. Halo semuanya, selamat datang di Kedai Nek City, kedai sampah yang menjual semua kebutuhan harian, mulai dari bumbu dapur, sayur mayur, lauk pauk, sembako, sampai ke popok bayi, semuanya ada di sini. Kecuali mantan kamu. Bersama saya Ilham, di channel ini kita akan nge-review barang-barang yang dijual sama Nek City di Kedai Nek City. Nggak cuma itu, kita juga akan berbagi tips-tips yang akan bermanfaat untuk keseharian kita. Plus, saya juga akan membagikan fakta-fakta unik tentang barang-barang yang kita review yang mungkin kita belum tahu. Asik kan? Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai selesai. Dan barang yang akan kita review hari ini adalah ini dia, tape singkong, atau kalau di tempat saya ini lebih terkenal dengan namanya tape ubi. Nah, ini adalah makanan zaman dulu. Kalau kata nenek saya, almarhumah, itu namanya panganan zaman biyen le, makanan zaman dulu. Nah, jadi tape ini sendiri ini merupakan olahan makanan tradisional kita yang sumber utamanya itu dari ubi kayu atau dikenal dengan singkong. Nah, dari ubi kayu ini. Jadi singkatnya, ubi kayu ini nanti akan dibersihkan, dikupas, terus dipotong, kemudian dicuci bersih, baru nanti setelah itu direbus. Nah, setelah matang, itu ditiriskan, terus nanti ditaburi sama ragi, baru setelah itu dikasih cairan gula sedikit. Nah, baru setelah itu didiamkan di tempat yang tertutup sekitar 1 atau 2 hari, barulah tapenya jadi. Nanti kira-kira akan jadi seperti ini. Nah, ini tape ini sendiri itu paling banyak diminati di tempat kami itu pas bulan Ramadan, pas bulan puasa. Jadi orang-orang yang puasa mau bikin bukaan, nah itu biasa mereka bikin ini nih untuk jadi bukaan mereka. Dan satu bungkus ini itu timbangannya kira-kira sekitar 350 gram, 3,5 ons kalau di sini. Dengan harga Rp6.000 kami jual. Nah, menurut kalian gimana nih? Ini cukup mahal atau cukup terjangkau? Kasih tahu di kolom komentar ya. Sebelum kita lanjut, bantu kita ngembangin channel ini dengan cara klik subscribe dan juga kasih like-nya. Share juga video ini nanti ke teman-teman kalian. Terima kasih. Nah, di dalam dunia tape, manusia itu dikelompokkan menjadi 2 bagian. Tim yang suka makan tape secara langsung dan tim yang suka makan tape diolah dulu. Kalau kalian termasuk tim yang mana? Makan langsung atau diolah dulu? Kasih tahu di kolom komentar ya. Nah, untuk olahan tape sendiri, tape ini dia bisa diolah jadi bolu, bisa bolu tape. Terus bisa juga dia jadi kolak. Tape ini dikolak enak. Terus dia dicampur tepung terus digoreng, jadi tape goreng. Kalau di tempat kami itu dikenal namanya rondo royal, janda boros. Atau juga dia bisa dijadikan campuran es campur. Nah, kalau olahan modernnya itu bisa dijadikan smoothies tape. Kalau kalian sukanya tape ini diolah jadi apa? So, janji di awal tadi kita akan review atau kita akan icip-icip tape yang dijual di Kedai Nek City. Oke, ini dia masih tersegel. Aman ya, tersegel ya. Jadi kita buka segelnya. Bup. Oke, sekarang kita tuang aja ke piringnya. Nah, wow. Nah, ini kita kebetulan dapat yang dia varian ubi kuning. Yang mana memang rasa ubi kuning ini jauh lebih nikmat daripada yang ubi putih. Nah, sekarang kita langsung saja icip-icip. Kita langsung icip-icip ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Tapenya itu legit dan dominan manis, tapi manisnya nggak terlalu manis. Dia dominan manis, ketika enak. Untuk kalian yang termasuk tim tape makan langsung, ini recommended kali untuk dimakan secara langsung karena rasa manisnya nggak berlebihan, asamnya juga ada tapi sedikit dan itu jadi perfect karena ada asamnya, dan dia pulen. Wow.
pulen sekali. Ini lembut, pulen, dan enak sekali. Dan begitu masuk ke mulut, itu serasa balik ke masa lalu. Nah, ini dulu nenek saya jual tape. Setiap datang ke tempat nenek, kita selalu jual tape. Nah, pas masuk ini suapan pertama, udah suapan keempat, Bang. Rasa itu macam di rumah kediaman nenek. Sembuhkan tape lagi. Nah, jadi ini nggak cuma sekedar makanan, tapi juga penuh dengan kenangan. Nah, sesuai janji saya di awal tadi, saya akan bagikan tips kita makan tape ini jadi jauh lebih nikmat, tapi tanpa diolah lagi. Nah, pastinya lebih sehat daripada diolah lagi, ya kan? Nah, caranya adalah, ini saya sudah siapkan. Ini dia, saya sudah parut kelapa yang dia agak muda sedikit. Nah, ini dia kelapa. Nah, terus kelapa ini kita carup-carup. What is the meaning of carup-carup? Carup-carup dengan garam. Garam sedikit aja. Nah, ini saya sengaja pakai plastik biar jangan ada komentar, Bang, saya orang perindapan, Bang. Kan ya guys. Nah, ini garamnya sedikit aja. Kita carup-carup. Nah, gini nih, kita carup-carup. Carup-carup. Oke. Sekarang kita langsung cobain aja tapenya tadi. Nah, ini kita cocol-cocol ini. Waduh, mantep nih. Cocol-cocol gini. Cocol-cocol. Nah, dia jadi ada topping kelapanya. Macam ini. Nah, ini langsung aja kita makan. Oh, nikmat, mantap coy. Ini. Sebentar, nanti saya ceritain rasanya. Saya makan dulu, sebentar. Enak kali, sumpah ini enak kali. Jadi, rasa tape yang original tadi, dia manis, dan lembut, ada sedikit asamnya, dipadukan sama kelapa. Tapi dalam kelapa itu terus dikasih garam sedikit, sedikit ada sedikit rasa asinnya. Enak sekali. Jadi itu rasanya tidak terkatakan. Pokoknya enak kali. Kalian harus coba cara ini. Beli tapenya, kalau kalian ada di dekat daerah dan Deli Serdang, beli tapenya bisa di sini. Ini tapenya 2 rasa, saya akui. Kemudian nanti kalian parutkan kelapa yang agak muda, terus kalian kasih garam sedikit, cocok kemari, dan rasakan sensasi berbeda makan tape tanpa diolah. Nikmat kali. Nah, sekarang saya akan ceritakan sedikit fun fact atau fakta unik tentang tape ini. Nah, jadi tape ini fun fact pertama, ini adalah fermentasi tradisional dari asli Indonesia. Jadi kita harus bangga nih kalau kita juga punya makanan fermentasi asli. Nah, kemudian yang kedua, fun fact yang kedua, tape ini mengandung alkohol 1-3%. Nah, jadi ini termasuk makanan yang beralkohol, tetapi dia tidak memabukkan. Jadi haram dong kalau gitu. Ya, sampai saat ini nggak ada fatwa haram tentang tape ini. Kasih tahu saya kalau saya keliru ya. Kemudian fun fact yang ketiga, tape ini dia bisa melancarkan pencernaan karena dia punya probiotik atau mikroorganisme yang baik untuk pencernaan tubuh kita. Nah, tentunya itu dikonsumsi dengan jumlah yang wajar dan tape yang segar, bukan tape yang sudah lama menginap. Jadi itu tadi dia review kita tentang tape yang dijual di kedai Suci. Dan sekarang kalian udah tahu caranya menikmati tape tanpa diolah lagi, tapi dia bisa lebih nikmat dan lebih enak rasanya. Semoga video ini bermanfaat. Kasih like-nya kalau kalian suka dengan video ini. Share juga ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian, supaya sama-sama kita bermanfaat dan pahanya kebagian di kalian juga, kan? Dan jangan lupa subscribe channel Kedai City supaya channel ini bisa berkembang dan kalian gak ketinggalan info-info menarik kayak gini tadi. Dari warung kita buka wawasan, karena Kedai City bukan sekedar warung. Dadah. Ayo belanja di Kedai City. Ayo belanja di Kedai City. Butuh barang harian untuk bahan masak di dapur. Beras, minyak makan, gula, tepung, roti.